apa? Ini kan judulnya misal yang apa namanya? Gimana? Oh bukan ini cuma anu aja. Ini format dari apa namanya? Dari Maaf Mas, suara Mas Kandanu kecil sekali ya. iya loh. Iya. Bentar. Kok kecil? Sekarang dengar nggak? Dengar Mas, dengar. Oh kurang dekat aja. Bentar. Ya. Ini anu ya rekan-rekan, saya kasih contoh aja. Jadi misal Google Calendar. Ini rekan-rekan saya bebaskan untuk membuat formatnya seperti apa, layoutnya kayak gimana. Nah itu kalau bisa menggunakan ini ya apa namanya template yang sudah ada, silakan. Baik di Google Doc ataupun di Word dokumen, silakan. Ini cuma contoh aja untuk Google Calendar misalnya. Ini untuk pekerjaan apa? Nah, ini kalian masukkan di sini misalnya. Screenshotnya boleh silakan. Ini dari nunggu ya. Nah ini misal saya drag ke sini penggunaan di kalender ya. Nah ini contoh esainya kayak gini. Jadi kalian masukkan ilustrasinya kayak gimana, terus juga apa namanya misal nggak hanya satu dua boleh atau lebih. Ya tugas individu. Terus misal kalau wire nah ini saya buat anu ya contoh kalau prioritas untuk pekerjaan ini ya misalnya profesional saya masukkan
Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini terus salah menggunakan apa, terus juga terusnya. Nah, misalnya contoh untuk salah satu aja ya. Nah, ini kayak gini. Jadi untuk kegiatan membuat prioritas. Membuat prioritas, saya menggunakan kombinasi metode Eisenhower dan ABC misalnya. Terus untuk metode Eisenhower saya gunakan pada kegiatan apa, terus juga untuk kegiatan profesional, untuk metode ABC untuk kegiatan yang sedemikian rupa. Ini implementasinya kayak gimana? Nah, ini saya kalian screenshot, masukkan ke sini. Nah, untuk personal misalnya. Nah, ini masukkan. Alasan penggunaannya apa misalnya? Nah, ini bisa dicontohkan misalnya dengan ada yang diakses di berbagai platform, terus visibilitas yang mudah melalui widget, integrasi dengan Google sebagai komunitas ya, Google Task. Sebagai checklist kegiatan, nah, misalnya seperti itu. Nah, ini masuk tunjukkan. Mungkin dari sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ini untuk tugas individu ya. Untuk tugas kelompok, mungkin setelah ini bentar saya. Silakan. Ya. Bebas. Soalnya esai bebas ya. Ya. Jadi, ya. Untuk yang tim misalnya gini ya, saya beritahukan ininya dulu aja, hasil kerjaannya. Ini untuk contohnya ya, contoh e-book yang
saya kehendaki itu kayak gini. Nggak bisa tuh sih. Nah, jadi saya pengen rekan-rekan buat e-book yang mana bisa dijadikan portofolio besok. Jadi ketika kuliah ini bisa bermanfaat juga. Kita membuat e-book atau booklet ya. Ini kayak gitu. Untuk formatnya ya atau template-nya ini sudah saya siapkan juga. Nah, ini. Nah, ini bisa kalian gunakan template-template-nya. Sudah saya siapkan di source tugas akhir. Untuk link-nya sudah ada di WA ya. Sekarang kalian buka coba. Yang di WA. Misal Ardia Academy. Nah, ini untuk Ardia Academy misalnya. Yang lain. Jadi untuk yang e-booknya itu temanya nggak ditentukan ya Mas ya? Temanya sudah saya tentukan, temanya digital marketing ya. Oh, digital marketing. Nah, untuk topiknya terserah. Kalian bisa milih SEO boleh, social media marketing boleh. Oh, jadi konteksnya bebas. Ya, topiknya terserah. Ya. Itu yang buat tugas individu ya, Mas? Itu untuk tugas kelompok yang e-book. Yang e-book. Oh, e-booknya yang kelompok. Iya, kelompok. Yang individu? Yang tugas individu ini, yang tadi. Jadi kalian buat esai tentang manajemen diri. Itu berarti berhubungan sama yang tugas kelompok apa enggak, Mas? Nah, ini kan untuk manajemen diri kan beberapa ada yang ada kaitannya untuk pembagian tugas personal sama tugas profesional. Nah, itu bisa kalian masukkan juga kalau misalnya yang di proyek ini masuk ke kegiatan kalian. Untuk bagiannya misalnya ini ya, yang tadi membuat skala prioritas. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa screenshotkan proyek yang ada kayak gini. Nah, ini tugas kelompok. Nah, ini kayak gini. Boleh dimasukkan ke tugas individu. Sedangkan untuk ini ya, untuk evaluasi akhir tugas kelompok ini nanti kalian saya pengen presentasi. Misalkan kelompok masing-masing ya. Jadi kalian nanti presentasikan brief aja, singkat, nggak perlu lama-lama, tentang proses kalian menuntaskan proyeknya. Itu aja. Berarti durasinya ini sampai 1 minggu. 1 minggu ya, Mas? Ya, 1 minggu untuk semua ya. Tapi untuk deadline-nya ini ya 5 Maret hari Jumat. Oh, 5 Maret. Itu 5 Maret itu presentasinya apa? Bukan, 5 Maret? pengumpulannya. Kalau presentnya, Mas? Presentnya tanggal 3-nya. Tanggal 3 ya benar ya? Tanggal 3? Oh iya, iya. Iya, tanggal 3 itu minggu depan. Pas, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sini. Silakan. Ada topik yang masih bingung? Juga nggak apa-apa, ditanyakan. Oh iya, mungkin yang ini Mas, yang esai manajemen diri yang dipakai contoh itu mungkin bisa di-share. Oh iya, boleh. Dalam bentuk screenshot juga nggak apa-apa, di full page. Iya. Ini coba saya screenshot. Saya kasih aja, PDF-nya aja.
Nah, itu sudah saya attach di chatnya, silahkan dibuka di chat Zoom. Nah, itu untuk contoh ya, untuk tugas individunya. Itu saya kasih cuma brief aja. Kalian bisa matangkan lebih lanjut lagi untuk ini ya, beberapa parameter yang sudah saya tentukan di chat WhatsApp kemarin. Untuk materi dari perkuliahan ini yang sebelumnya ada pertanyaan? Rekan-rekan yang masih bingung? Yang masih bingung? Masa nggak ada yang bingung sama sekali? Saya mau nanya, Mas. Oh iya, silakan, Mas Sony. Yang ini apa namanya? Yang individu itu ada berkaitan juga sama tugas-tugas kayak jadwal rutinitas sama yang kemarin itu, Mas, tugas-tugas. Nah, itu silakan dilampirkan. Yang kemarin sudah dikumpulkan, ya, kayak misalnya membuat prioritas, terus juga membuat jadwal personal. Ya, jadwal harian gitu ya, Mas. Nah, ya. Yang kemarin itu kalian kumpulkan dalam bentuk implementasinya, nama deskripsinya. Contohnya itu tadi yang ada di sini. Nah, implementasinya gimana, terus deskripsinya gimana, terus alasan penggunaannya misalnya. Silakan kalian elaborasikan di essay kalian. Yang alasan penggunaan itu, Mas, maksudnya gimana ya, Mas? Jadi misal karena metode yang saya gunakan ini ya, untuk membuat skala prioritas misalnya, saya menggunakan kombinasi metode Eisenhower dan ABC. Nah, untuk metode Eisenhower saya gunakan pada kegiatan personal. Nah, untuk personal saya gunakan Google Calendar. Nah, Google Calendar-nya kenapa saya menggunakan Google Calendar? Saya memilih Google Calendar itu karena pertama ini dapat diturunkan dan diakses dari berbagai platform. Terus juga visibilitas yang mudah melalui widget. Nah, terus juga integrasi dengan Google Task sebagai kegiatan. Ini bisa saya berikan lagi misalnya bisa saya berikan kode warna untuk beberapa tugas yang relevan dengan ini ya, Eisenhower. Misalnya yang urgent saya beri tanda merah, yang kurang urgent saya beri warna kuning misalnya. Nah, kayak gitu itu bisa kalian tulis di sini. Nah, terus untuk yang tadi, untuk yang metode ABC, itu untuk kerjaan profesional ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke, nih, saya menggunakan Choir. Alasan penggunaannya apa? Nah, ini ada, di sini sudah ada built-in untuk prioritasnya ini. Nah, ini. Prioritasnya high, terus juga, urgent, terus ada medium sama low. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, karena selain itu juga misalnya saya milih Choir adalah interface yang mudah dan penyesuaian view yang fleksibel misalnya. Jadi untuk dan view saya bisa menggunakan timeline view ini. Terus untuk misalnya kalau Kanban saya bisa gunakan Kanban view. Nah ini, misalnya tadi tugas-tugasnya ini saya lihat sebagai Kanban ya, bisa, atau sebagai list juga bisa. Nah, kayak gini sering. Terus juga saya bisa filter, misal group by date, misalnya, nah perdu ini ada banyak ya. Terus yang today sama unschedule ada ini, mana sudah saya terangkan ya. Terus juga saya bisa melihat dashboardnya. Oh ternyata saya banyak tugas yang telat. Ini contoh aja ya. Ini dashboardnya jelas. Nah itu bisa Mas Sony masukkan ke essay tadi. Nah, di sini lanjut ke parameter berikutnya. Misalnya yang tadi apa? Nah, parameternya jadwalan, nah atau otomasi kegiatan manual. Misalnya kalau otomasi kegiatan manual, Mas Sony bisa mengetik menggunakan text to speech.
Atau misalnya Mas Sony mengumpulkan bahan dari perpustakaan menggunakan OCR misalnya. Bisa. Optical Character Recognition. Sudah saya terangkan juga ya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Silakan. Contoh e-booknya sudah ada ya, ada banyak. Contoh e-book ini. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat dan pelajari. E-booknya kayak gimana, format-format yang bagus kayak gimana. Kayak gini ya. Misal saya buat guideline untuk yang penyaluran tenaga kerja dan marketing untuk Argia Akademinya. Nah, seperti ini. Terus misal ini dokumen CSR. Bisa jadikan referensi e-book juga. Nah, ini rekan-rekan buat yang sebagus mungkin, menarik mungkin. Itu nanti juga akan masuk ke nilai plus rekan-rekan dalam menyelesaikan proyek membuat e-book. 15 halaman apa? Ini ya. Ini mengenai CSR report. Jadi laporan CSR. Ini cuma sebagai referensi aja. Buat layout e-book yang baik itu kayak gimana, terus juga strukturnya kayak gimana. Nah, ini bisa kalian tahu. Ada pertanyaan dari sini? Untuk koordinasi proyek, kalian sudah praktek kemarin di Trello atau di Quire? Sudah? Belum? Nah, coba kalian praktekkan. Nanti pasti kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan ke saya. Untuk hari ini saya fokuskan ke pendampingan rekan-rekan untuk penguasaan aplikasi ya. Silakan. Kalau misal ada yang ingin bertanya, masih bingung, bisa ditanyakan ke saya langsung. Yang dari jauh, Mas, siapa tadi? Mas Ega, Mas Sony, Mas Rizky. Sudah ini semua, sudah clear semua untuk materi-materi saya. Nah, ini kelompoknya sudah terbentuk ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini mungkin untuk koordinasi di proyeknya, silakan kalian buat sekarang nggak apa-apa. Untuk praktek. Buat satu bot proyek. Kayak ini loh, kayak Quiet kemarin. Nah, ini. Yang saya contohkan. Nah, kayak gini. Bisa kalian buat ya. Nah, jadi untuk proyek e-book ini fase-fasenya kayak gimana? Bisa rekan-rekan tanyakan ke saya juga. Silakan. Yang bagian e-booknya itu, Pak. Gimana, itu buatnya itu pakai template atau gitu buat dari nol atau gimana? Nah, ini sudah saya siapkan template-nya di resource. Oh, oke. Referensi desain sudah ada. Kalau mau pakai template dari PowerPoint juga bisa, atau InDesign juga sudah ada. Oh iya, Kalau Pak. kalian Ini kan mau pakai template dari yang lain, boleh, silakan. Kalau misalnya kalian sudah punya aset digital sendiri. Oh ya, gimana Mas kalian? jadi kalau template-nya itu nanti kerjanya kan di kelompok ya. Nanti itu pakai apa itu? Dihubungkan ke mana? Nah, Biar koordinasinya bisa kan ya. kerja.
Iya. Koordinasi proyeknya, ya silakan Kak. Kemarin sudah saya kenalkan ke Trello, ke Choir juga sudah saya kenalkan. Kalian pakai yang mana, boleh, silakan. Atau mungkin ada yang lain selain Choir dan Trello. Bisa. Nah, ini di sini mungkin kalian bisa sudah ini ya, merencanakan dan mengkoordinasi sama bagian tugas. Nah, itu sudah masuk ke parameter ini yang sudah saya tentukan parameter. Nah, ini. Nah, misalnya kebutuhan proyeknya misalnya apa? Misal tadi Mas Kelvin tanya, ini bisa pakai template atau enggak? Bisa. Nah, ini template sudah ada. Terus misalnya kelompoknya siapa? Kemudian tugasnya di mana, itu bisa kalian review sekarang. Silakan. Bisa saya lihat hasilnya? Hasil. Mungkin kalian bisa sekarang ganti mana atau jadi langsung ada juga. Jadi setelah kalian scan, kalian masuk ke PDF dan section dengan baik. Jadi kalau sekarang sudah
Mungkin rekan-rekan yang ada di rekan-rekan yang ada di apa namanya, yang jarak jauh ya, bisa tanya silakan.
Mulai lagi ya. Oke, rekan-rekan yang ada di tempat yang jauh, kalau ada pertanyaan silakan. Ini 5 menit lagi sudah berakhir ya. Sebelum kita tutup, dampingannya.
Lihat bagiannya mana saja, terus ini kalau misalnya rekan-rekan masih ada yang belum, silakan tanya. Setelah ini ya, karena saya nunggu hujan juga. Oke, terima kasih untuk perhatian rekan-rekan pada sesi perkuliahan hari ini ya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.